Selamat datang di Sukor Makro Update. Indeks harga konsumen Amerika Serikat tercatat stagnan di 2,7% pada bulan Juli, dengan inflasi inti yang naik ke 3,1% dari 2,9% di bulan sebelumnya. Kalau dilihat tren pertumbuhan indeks harga konsumen Amerika sudah 6 bulan beruntun di kepala dua, walaupun 2 bulan terakhir inflasinya naik lagi dibandingkan bulan Maret sampai Mei. Inflasi shelter atau perumahan yang merupakan komponen besar di indeks harga konsumen Amerika tumbuh lebih lambat, sedangkan inflasi energi kontraksi 1,6% year on year, lebih dalam dari bulan Juni. Dari sisi tren harga konsumen, dampak tarif bisa dibilang belum begitu terasa, meskipun indeks harga produsen di sana lompat ke 3,3% dari 2,4% di bulan Juni. Bisa jadi ini reaksi dari implementasi tarif impor. Karena tarif impor itu diserap dulu dari sisi importir, sehingga nanti tergambar oleh data harga produsen baru bisa dioper ke harga konsumen. Makanya data harga produsen biasanya akan bergerak lebih dulu ketika ada tarif impor. Untuk melihat dampak tarif ke indeks harga konsumen dalam 3-6 bulan mendatang, komponen barang yang bisa dicermati adalah elektronik, pakaian, otomotif, dan furnitur, yang notabene adalah komoditas yang dibebani tarif impor oleh Presiden Trump. Sekarang bagaimana kebijakan The Fed terkait arah suku bunga Fed Fund Rate? Dari CME Fed Watch memprediksi 83,6% The Fed akan potong Fed Fund Rate ke 4,25%. Kalau The Fed jadi potong bunga, maka akan berdampak positif untuk pasar emerging markets, termasuk Indonesia. BI sendiri juga dapat ruang lebih lebar untuk lanjut memangkas suku bunga di tengah rupiah yang sudah menguat selama sebulan terakhir sekitar 1,5% sampai video ini dibuat. Pergerakan rupiah juga inline dengan pelemahan dolar indeks selama sebulan terakhir. Kemudian Bank Indonesia melaporkan indeks penjualan eceran untuk bulan Juni. BI membuat data ini berdasarkan survei bulanan untuk memproyeksi pola konsumsi dari PDB Indonesia. Dilaporkan penjualan eceran bulan Juni tumbuh melambat sebesar 1,3% year on year di bulan Juni dari 1,9% di bulan Mei. Kelompok yang berkontribusi terhadap pertumbuhan penjualan eceran adalah bahan bakar kendaraan dan juga makanan, minuman, dan tembakau yang tumbuh masing-masing 12,1% dan 2,4% year on year. Di laporan survei penjualan eceran tertulis bahwa bulan Juni didorong oleh momentum cuti bersama, long weekend dan liburan sekolah, dan program diskon pertengahan tahun. Kalau melihat di kalender, bulan Juni memang jadi bulan terakhir di 2025 yang punya lebih dari satu long weekend. Sayangnya, secara tahunan pertumbuhan penjualan justru melambat di tengah kondisi konsumsi domestik yang memang sedang melemah. Kami perkirakan pertumbuhan penjualan eceran beberapa bulan ke depan akan tetap rendah sampai menjelang akhir tahun, di mana biasanya konsumsi akan tumbuh tinggi di momen Nataru. Tapi kalau dilihat secara historikal, penjualan eceran yang tumbuh lebih tinggi di momen Nataru hanya terjadi di 3 tahun dalam 7 tahun terakhir. Jadi belum tentu di akhir 2025 nanti akan ada kenaikan kinerja penjualan eceran, apalagi masyarakat sedang menghadapi pelemahan daya beli yang belum juga rebound. Jadi kemungkinan untuk sektor-sektor terkait seperti consumer masih belum bisa mencatatkan kinerja yang membaik di 2025.